warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa, kembali lagi di podcast Masalah-Masalah Publik dengan dosen pengampu yaitu Bu Siti Rahayu MAP. Nah, di sini kita akan membahas mengenai masalah-masalah publik dengan tema manajemen publik. Di sini sudah ditemani nih oleh dua kakak-kakak keren yaitu ada Kak Suci dan Kak Gadis. Boleh Kak perkenalan terlebih dahulu? Ya, halo, perkenalkan saya Aulia Siti Pratiwi dari jurusan Administrasi Publik dan saya Gadis Puspitasari dari Prodi Administrasi Publik juga. Oke, gimana nih Kak kabarnya Kak Alia dan Kak Gadis? Ya, alhamdulillah baik. Oke, nah pada pembahasan kali ini kira-kira kita akan membahas mengenai apa sih Kak? Kalau boleh tahu? Mungkin pada topik manajemen ASN dalam membangun asas netralitas pada Pilkada di Banten 2024. Oke, menarik sekali ya topik kali ini. Itu tadi kan sempat menyebut netralitas ASN. Nah, apa sih Kak netralitas ASN itu dalam Pilkada menurut Kak Gadis? Ya, netralitas ASN itu sendiri berarti bahwa partai sipil negara ini harus menjaga sikap dan tindakannya untuk tidak memilih atau untuk tidak memihak kepada salah satu kandidat dari pemilu ataupun pilkada. Karena kan ASN itu sendiri kan tugasnya itu untuk melayani masyarakat, dan jika ASN itu sendiri memilih, maka kepercayaan masyarakat itu akan tidak percaya lagi kepada pemerintah, dan ini dapat merasakan integritas kepercayaan masyarakat juga. Oke, kalau menurut Kak Suci sendiri nih, seperti apa sih netralitas ASN itu? Gadis tadi ya, di pilkada ini kan banyak kepentingan yang bertentangan atau lagi bertarung gitu. Jadi kalau misalnya ASN ini ikut dalam politik praktis, maka bisa membuat masyarakat ini merasa bahwa dalam prosesnya itu tidak adil dan dapat merusak demokrasi di kita gitu. Oke, jadi berarti bisa disimpulkan kalau netralitas itu sangat penting ya. Kira-kira kenapa sih Kak sangat pentingnya itu? Ya, netralitas itu sangat penting karena kalau misalnya ASN tidak netral, maka kepercayaan masyarakat itu kepada pemerintah itu tidak terganggu gitu. Nah, ASN yang tidak netral juga dapat mempengaruhi keputusan serta dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendukung salah satu paslon gitu. Oke, jadi kan ini membahas netralitas ASN di Banten ya Kak ya. Nah, kalau di Banten sendiri, adakah pelanggaran yang terdeteksi dan apakah sudah tercatat misalkan oleh Bawaslu ataupun pihak-pihak yang berwajib? Ya, pelanggaran di Provinsi Banten ini ada ya, data menurut Bawaslu per tanggal 18 November itu tercatat bahwa ada 7 pelanggaran yang dilakukan oleh ASN itu sendiri. Nah, pelanggaran yang dilakukan itu berupa ASN ini memposting salah satu foto atau simbol dari paslon tertentu gitu, dan ini merupakan salah satu pelanggaran atas netralitas ASN itu sendiri. Ya mungkin juga ada beberapa laporan mengenai ASN yang turut aktif dalam kampanye dan ASN ini melakukan kampanye tersebut itu di luar jam kerjanya itu. Jadi ini tuh menjadi faktor yang tidak seharusnya dilakukan gitu ya kan. Oh, oke. Berarti bisa disimpulkan kalau pelanggaran yang terjadi itu kayak misalkan meng-like postingan ataupun mengikut kampanye. Nah, lalu kira-kira penyebab utama nih dari pelanggaran yang dilakukan ini apa aja sih Kak menurut Kak Gadis sendiri? Mungkin kurangnya pemahaman atau kesadaran yang ada bagi ASN ini. Karena kan seringkali juga di media sosial gitu, seperti yang tadi disebutkan oleh Kalia, ASN ini seringkali kayak memposting, terus memberi komentar terhadap dukungannya ya kan. Betul. Nah ini tuh menjadi dan mungkin ASN juga perlunya pelatihan tentang netralitas karena ini juga bisa menjadi penyebab utama. Apalagi kan ASN ini, apalagi jika ASN yang baru gitu.
Oke, kalau menurut Kak Suci, kira-kira penyebab utama ini apa nih, Kak? Ya, mungkin faktor lain karena di daerah politis mungkin ya ASN ini mungkin tertekan oleh keadaan atau mungkin atasannya itu eh, di lingkungan atau atasannya. Jadi mungkin mereka apa ya? eh, jadi mereka mengikuti atasannya gitu agar mereka mendapatkan perlakuan yang lebih baik atau mendapat keuntungan. Oke, berarti manut pimpinan seperti itu ya, Kak ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga ya pelanggaran yang terdeteksi. Nah, kira-kira nih sudah ada upaya atau belum sih yang dilakukan oleh Bawaslu, misalkan nih pengawasan. Nah, kalau menurut Kak Suci ataupun Kak Gadis, pengawasannya ini tuh sudah efektif atau belum sih Kak diterapkan? Ya, pengawasan pengawasan Bawaslu sebenarnya sudah efektif dan jelas ya. Mereka memberikan pengawasan melalui berbagai cara seperti sosialisasi atau bahkan turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa ASN ini tetap netral gitu. Namun seperti yang kita tahu bahwa ASN ini kan jumlahnya cukup banyak dan tersebar di seluruh wilayah di Banten khususnya. Nah, dalam pengawasan ini perlu perlu apa ya tambahan personel atau sumber daya untuk memastikan bahwa ASN ini tetap netral dan tidak melanggar. Dan selain itu, Bawaslu juga sudah berkontribusi kepada BKN untuk memastikan bahwa ASN yang melanggar dapat mendapatkan sanksi. Oke, berarti sudah ada ya Kak upaya yang dilakukan. Nah, kalau dari peran pemerintahnya itu sendiri nih, kira-kira udah ada atau belum sih menurut Kak Gadis? Ya, pemerintah daerah itu memegang peran sangat penting tentunya, karena pemerintah itu sendirilah yang mengetahui daerahnya itu sudah menjaga kenetralannya. Dan mungkin pemerintah daerah itu bisa melakukan pelatihan yang jelas tentang netralitas ASN, dan juga bisa memastikan bahwa ASN-nya itu sendiri tidak hanya dapat memahaminya. Oke, kan sekarang lagi hype-hype-nya digitalisasi ya media sosial. Kira-kira seberapa besar sih pengaruh media sosial terhadap penerapan netralitas terhadap ASN ini kalau menurut kakak-kakak sekalian? Pada media sosial ya, tentunya pengaruh media sosial itu sangat besar seperti sudah dijelaskan tadi, diulang lagi, karena kan media sosial juga tidak hanya ini menjadi media yang sangat mudah gitu untuk mengekspresikan bahwa tidak hanya ASN saja yang bisa mengekspresikan pilihannya, tetapi kita juga sebagai masyarakat tuh bisa kayak memasang story atau mengunduh foto, terus juga meng-like postingan atau enggak memberi komenan gitu. Iya betul. Lalu ada nggak sih Kak solusi atau langkah yang harus diambil nih untuk menetapkan netralitas ini? Ya mungkin langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan edukasi ya, karena edukasi merupakan salah satu cara utama yang dapat dilakukan, yaitu pemerintah mungkin melalui BKN melakukan pelatihan yang intensif gitu. Lalu pelatihan ini bukan hanya sekedar pelatihan teori, tetapi praktek juga agar mereka dapat diberikan penggambaran apa saja sih perilaku mereka yang dapat melanggar. Oke, selanjutnya kan kita ketahui ya, kalian tuh mahasiswa FISIP yaitu ilmu sosial dan politik yang dimana tuh kita harus melek akan politik ya. Tentunya bagaimana sih peran kakak-kakak sekalian untuk mendorong netralitas ASN ini? Ya, kita sebagai mahasiswa tentunya berperan di dalam netralitas ASN. Nah, peran kita mungkin dengan penyebaran tentang netralitas ASN itu sendiri melalui kampanye edukasi ataupun diskusi dalam bentuk seminar ataupun diskusi panel gitu. Kemudian kita kan pasti mempunyai media sosialnya. Nah, media sosial yang kita punya juga dapat dijadikan sebagai platform atau media untuk penyebaran informasi mengenai netralitas itu sendiri. Dan mungkin kami juga sebagai mahasiswa ini juga bisa membantu untuk memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran netralitas ini, misalnya dengan membantu memantau atau melaporkan jika ada ASN yang melanggar, karena dengan melibatkan generasi muda seperti mahasiswa ini kita bisa memberikan
uh, dampak yang lebih besar dalam menjaga keadilan dan integritas. Oke, nah yang kita ketahui ya, dalam penerapannya itu pastinya tidak mulus-mulus aja kan ya Kak ya. Nah, pasti ada tantangan dalam penegakan prinsipnya. Kira-kira apa sih tantangan yang kalian temukan dalam penerapannya? Mungkin tantangan besarnya itu karena keterbatasan sumber daya untuk pengawasan, karena jumlah SN ini kan tidak sedikit, tapi banyak di berbagai daerah. Nah, hal ini tuh menjadi apa ya, agar menjaganya tetap netral tuh sedikit sulit. Apalagi ketika banyak yang tidak memahami apa itu netralitas ASN. Ya, mungkin selain itu faktor lainnya adalah budaya politik yang kuat ya di berbagai daerah gitu. Misalnya ASN ini merasa tertekan oleh politis lokal ataupun atasan mereka yang tadi sudah saya sebutkan gitu. Nah, mereka merasa dengan mendukung itu dapat mendapatkan keuntungan gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu dilema ASN juga, antara mereka menjaga integritasnya atau menjaga karirnya. Oke, pastinya kalau kita melanggar kan pasti ada sanksi ya Kak ya. Nah, kalau menurut Kak Suci dan Kak Gadis, sanksinya ini apakah sudah tegas atau perlu dievaluasi kembali nih Kak? Sebenarnya sanksinya sudah cukup jelas ya, berupa sanksi administratif seperti penurunan pangkat ataupun bahkan pemecatan secara tidak terhormat jika ASN ini melakukan pelanggaran yang lebih berat gitu. Mungkin kan memang sudah seharusnya ya, jika ada ASN yang melanggar itu harus segera ditegaskan sanksi-sanksinya, karena sanksinya juga tidak berupa seperti sanksi formal, tetapi juga ada sanksi sosial. Dengan ini dapat menjadi pembelajaran bagi ASN itu untuk lebih berhati-hati dalam bertindak. Oke, berarti ada sanksi ya, baik formal maupun sosialnya. Nah, lalu apa sih Kak dampak yang akan terjadi jika melanggar ini? Dampak yang akan dirasakan oleh publik maupun instansi tersebut? Kira-kira apa nih Kak? Dampak ini dapat mengganggu kepercayaan publik tentunya terhadap proses pilkada dan akan meragukan keadilan. Kalau menurut Kak Sucinya seperti apa? Pelanggaran itu bisa menciptakan ketegangan sosial ya tentunya. Nah, misalnya kelompok pendukung calon tertentu ini ketika didukung oleh ASN, mereka akan merasa superior atau mungkin merasa bahwa kemenangannya itu sudah pasti. Nah, selain itu menyebabkan polarisasi yang tajam serta merusak harmonisasi sosial di dalam pilkada ini. Oke, lalu selanjutnya nih, apa sih harapan kalian sebagai masyarakat untuk menjaga netralitas di Banten nih? Terutama harapannya seperti apa nih dari Kak Gadis? Harapannya itu agar semua pihak, termasuk pemerintah, Bawaslu maupun ASN ini bekerja lebih keras untuk menjaga netralitas. Karena saya juga berharap dengan adanya peningkatan kesadaran dari ASN itu sendiri, karena ASN harus mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kan, dan juga untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Ya, kalau harapan saya kurang lebih sama seperti Gadis ya. Selain itu juga masyarakat, saya berharap bahwa masyarakat ini bisa lebih aktif dan dapat melakukan pelaporan jika menemukan adanya pelanggaran. Nah, karena kita kan harus berperan agar pilkada ini jujur, adil, serta tanpa intervensi dari pihak manapun. Dan semoga netralitas ASN ini selalu terjaga di kemudian hari. Oke, berarti kesimpulannya netralitas di ASN ini sangat penting ya Kak, sangat dibutuhkan karena ternyata masih banyak nih masalah yang terjadi terutama di Provinsi Banten yang sudah dijelaskan oleh Kak Gadis maupun Kak Suci sendiri. Oke, semoga ilmu yang sangat bermanfaat ini bisa berguna ya untuk kedepannya, terutama pilkada-pilkada selanjutnya. Oke, terima kasih kepada Kak Suci dan Kak Gadis atas ilmunya yang bermanfaat.
Ya, terima kasih juga kepada Kak Cynthia yang sudah memandu ya proses pada podcast kali ini. Oke, baik. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.